Dari peristiwa Isra Mi'raj juga kita bisa mengambil hikmah bahwa selain sholat itu diturunkan oleh lewat malaikat Jibril, perantara malaikat Jibril, kecuali sholat langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa utama dan sangat utama sholat itu. Bahkan di fikih itu dijelaskan semua tidak bisa dibadalkan. Sholat tidak bisa digantikan oleh orang lain, harus dirinya sendiri. Bisa berdiri, silakan berdiri. Kalau tidak bisa, ya sudah, duduk. Tidak bisa, tidur. Tidak bisa lagi terlentang. Tidak bisa lagi, silakan pakai isyarat. Kedipan mata boleh. Artinya apa? Sampai segitunya sholat. Karena memang sangat penting sholat itu. Pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Maka ini merupakan wahyu yang sangat penting. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa sholat ini tidak apa ditinggalkan, tidak bisa. Wajib kita lakukan. Sholat ini boleh dibadalkan orang lain, tidak bisa. Tidak bisa. Puasa boleh diqadha, boleh dibadalkan, boleh dibayar kafarat. Ketika tidak puasa kan orang yang tua tidak kuat puasa, boleh dibayarkan kafarat. Bayar zakat, boleh dititipkan ke orang lain, bayarkan zakat saya, boleh. Haji boleh dibadalkan, ada badal haji, petugas haji itu ada badal haji, boleh. Puasa boleh dibayar kafarat. Sholat tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa sholat itu memang cirinya Islam. Cirinya Islam itu sholat. Orang-orang yang sholat akhirnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Sholatnya yang baik. Yang sholatnya baik. Kita bisa melihat pada kenyataannya orang-orang yang sholat juga maksiat. Orang-orang yang sholat korupsi. Orang-orang yang sholat maling. Kita cek lagi kembali sholatnya. Apakah sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja? Wajar kalau sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, maka tidak berpengaruh kepada akhlaknya. Tetapi kalau sholatnya adalah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan tujuan hidup manusia adalah sholat, maka bisa jadi kemungkinan besar akan berpotensi akhlak yang menjadi baik, mencegah dari kemungkaran dan kekejian. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah, berarti salat adalah tujuan hidup manusia. Kalau sudah mengatakan salat adalah tujuan hidup manusia, ini berkemungkinan besar dia akan berpengaruh kepada akhlak dari orang itu. Yang pada akhirnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang salat, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah ini merupakan buah daripada kekhusyuan salat. Buah daripada kita mengatakan dan kita mengazamkan dalam hati salat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi salat adalah tujuan hidup kita semua. Inilah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala langsung menerima perintah salat.
dari Allah, tidak lewat malaikat, tidak lewat perantara apapun, menunjukkan bahwa sholat adalah hal yang paling utama. Maka dari itu kita harus selalu memperbaiki sholat kita, selalu memperbaiki kekhusyuan sholat kita. Caranya adalah dengan memahami tata cara sholat lewat fikih. Ya. Tidak bisa tidak. Kalau kita pengen sholatnya bagus, maka kita harus memperbaiki pengetahuan tentang sholat lewat ilmu fikih. Yang pada akhirnya setelah ilmu fikih, silahkan kalau mau sampai ke hakikat. Karena ada yang mengatakan kan hakikat, langsung ke hakikat. Maksudnya hakikat seperti apa? Dia mengatakan sudah sholat, padahal jasmaninya belum sholat. Ini kan sepertinya tidak bisa. Kalau dia tidak paham syariat itu, Rasulullah aja sholat terus. Ada yang mengatakan bahwa saya sudah sholat, padahal nyatanya dia duduk terus di situ nggak sholat. Ini tidak bisa, karena bangunan hakikat itu dibangun oleh bangunan syariat. Jadi kalau syariatnya sudah dilaksanakan, hakikatnya bisa dapat. Tapi kalau syariat belum dilaksanakan, maka hakikat mana mungkin bisa didapatkan. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat untuk kita semua, untuk selalu memperbaiki sholat kita, untuk selalu merenungi apakah kita ini sudah khusyuk dalam sholat. Akan tetapi jangan juga ketika memang kita belum khusyuk, kita putus asa dari sholat. Tidak, terus lakukan sholat, insya Allah, dan semoga kita semua berdoa mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا